Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pemulihan yang Sejati. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Saudaraku yang saya kasihi, antara aspek fisik dan rohani, manakah yang lebih penting? Persoalan inilah yang tampak dalam kata-kata penghiburan Allah kepada Sion. Tuhan akan membangun kembali kota itu
dan memulihkan sukacita mereka seperti sedia kala. Akan tetapi, pemulihan yang Tuhan kehendaki tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan pemulihan rohani juga. Oleh karena itu, di bagian ini terdapat padanan kata perintah untuk mendengarkan sebanyak 6 kali, cukup banyak, dan yang mereka dengar adalah pengajaran dan hukum Tuhan. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut dengan omongan pihak lain yang menceritakan aib mereka, sebab Tuhan akan memberikan keselamatan dan kebebasan untuk selama-lamanya. Bagian ini menggambarkan bahwa Tuhan akan memulihkan Sion seperti Taman Eden. Ini adalah sebuah gambaran pemulihan yang sejati, yakni keadaan yang amat baik dan hidup berhubungan bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan pemulihan rohani inilah yang terpenting, sebab pemulihan fisik tidak akan bertahan selamanya, tidak mendatangkan sukacita yang sesungguhnya, dan tidak memberi keselamatan kekal kepada mereka. Sebaliknya, pemulihan rohani menghasilkan pemahaman yang baru dan sikap yang taat akan pengajaran dan hukum Tuhan. Ayub misalnya, tidak hanya menerima kembali hal-hal jasmani dari Tuhan, tetapi Ayub juga mengalami pemulihan tentang pemahaman mengenai Tuhan yang Maha Kuasa. Ayub 39 ayat 34 sampai 38. Pada zaman Yesaya, pemulihan ini belum tergenapi sepenuhnya. Pemulihan rohani yang sempurna ada dalam Yesus Kristus yang memulihkan perdamaian antara Allah dan manusia, sehingga membawa umat Tuhan kepada keselamatan yang kekal. Dengan rendah hati, kita meminta Tuhan untuk terus memulihkan kerohanian kita, sehingga kita mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan sebagai berkat terbesar di sepanjang hidup kita. Dengan demikian, kita makin mengenal Tuhan, terus mendengarkan pengajarannya, dan mengikuti hukumnya dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kami mau mengalami pemulihan yang sejati. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Biarlah hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu, sehingga kami semakin mengenal akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepada-Mu.
tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.